Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Raisyah Khairin dengan NIM 2514010053. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pentingnya pengantar studi hukum Islam bagi mahasiswa PAI. Pentingnya pembelajaran pengantar studi hukum Islam bagi mahasiswa pendidikan agama Islam. Pengantar studi hukum Islam adalah mata kuliah dasar yang sangat penting dalam mahasiswa karena yang pertama menjadi dasar dalam memahami ajaran Islam secara hukum. Yang kedua membentuk pemahaman analisis berpikir kritis. Yang ketiga menjadi landasan bagi mata kuliah lanjutan. Yang keempat relevansi langsung dengan profesi guru pendidikan agama Islam. Yang kelima menjadi dasar dalam pemahaman Islam yang modern. Memahami ajaran Islam secara hukum. Yang pertama, mahasiswa PAI tidak hanya mempelajari akidah dan ibadah, tapi juga bagaimana hukum Islam disusun, diterapkan, dipahami. Pengantar studi hukum Islam memberi fondasi metodologis agar mahasiswa PAI memahami sumber hukum Islam secara ulama menetapkan hukum dan pemahaman hukum Islam secara panjang zaman. Yang kedua, membentuk kemampuan analisis dan berpikir kritis. Mahasiswa PAI banyak menghadapi pernyataan seperti bagaimana hukum Islam tertentu muncul. Jadi pengantar studi hukum Islam membekali analisis seperti kias, istisna, masalah dan pembentukan teori hukum. Yang ketiga, menjadi landasan hukum kuliah lanjutan. Tanpa pengantar studi hukum Islam, mahasiswa akan sulit memahami usul fikih ibadah, muamalah, munakaha, sejarah hukum Islam, dan pembentukan hukum Islam kontemporer. Yang keempat, relevansi langsung dengan profesi guru PAI pendidikan agama Islam. Guru pendidikan agama Islam harus mampu menjelaskan dasar hukum ibadah, menjawab pertanyaan siswa tentang perbedaan mazhab dan mengajarkan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam. Yang kelima, pengantar studi hukum Islam membentuk mahasiswa untuk memahami bagaimana ulama berpendapat bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan bahwa fikih tidak tunggal atau hanya satu mazhab. Ruang lingkup hukum Islam. Yang pertama, ibadah adalah mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT seperti puasa, sholat, zakat, dan haji. Yang kedua, muamalah adalah mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari, contohnya jual beli. Yang ketiga, jinayah adalah yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi hukum dalam Islam, contohnya kejahatan, perampokan, dan pencurian. Yang keempat, munakaha adalah yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan dan keluarga, contohnya pemikiran perceraian. Baik, saya akan menjelaskan pembelajaran yang paling berkesan bagi saya tentang konsep dasar hukum Islam, yaitu pengertian hukum Islam, syarat, fikih, dan usul fikih. Yang pertama, hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu mengatur aspek-aspek kehidupan manusia, hubungan Allah dengan ibadah, dan hubungan manusia dengan muamalah. Tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua, syariat. Secara bahasa, syariat berarti jalan menuju sumber air. Sedangkan secara istilah, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan Sunnah. Bersifat tetap dan universal. Contohnya sholat, puasa, zakat, larangan zina, dan riba. Yang ketiga, fikih. Fikih secara bahasa yaitu pemahaman yang mendalam. Sedangkan secara istilah, hasil ijtihad ulama tentang dalil syara',
bersifat dinamis, berbeda antara mazhab yang menyesuaikan dengan zaman. Yang keempat, usul fikih, ilmu tentang ibadah, metode dan prinsip dalam menggali hukum, bersumber kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Menjelaskan metodologi tentang ijtihad para ulama. Sekian penjelasan dari saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.